Assalamualaikum Sobat Muslimah. Berbicara soal generasi millennials dan Gen Z, emang gak ada habisnya ya. Di usia muda inilah masa di mana potensi sedang berada di titik maksimal. Pemuda berpotensi besar untuk merubah bangsa, hingga mewujudkan peradaban gemilang. Tapi pemuda bisa saja menjadi bumerang yang akan meluluh lantahkan suatu negeri apabila telah hancur agamanya di dalam dirinya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 4 hal yang bisa menghancurkan agama dalam diri manusia. Yang pertama, nggak mengamalkan apa yang diketahui. Sobat, Allah itu benci loh sama orang-orang yang banyak tahu tentang agama, bahkan banyak ngomong masalah agama, tapi nggak melaksanakan apa yang ia ketahui. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, sungguh Allah sangat murka karena kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 3. Sayang banget sob, kalau banyak tahu agama tapi ternyata amalnya sedikit. Masih banyak muslim yang tahu sholat itu wajib, tapi ogah-ogahan mau sholat. Udah tahu Allah mencela LGBTQ seperti kaum Nabi Lut, tapi malah maksain ngedukung dan bahkan memuji aktivitas LGBT. Banyak penguasa, pejabat, pegawai, hakim yang tahu suap dan korupsi itu haram, tapi masih aja dilakukan tuh. Ada juga nih sob, yang tahu syariah Islam itu wajib, tapi nggak berusaha memperjuangkannya, seolah-olah bukan urusannya. Bahkan nih, pada tahu khilafah itu ajaran Islam dan hukumnya wajib, tapi masih berani bilang nggak cocok kalau di Indonesia. Bahkan dibilang memecah belah dan mengancam negara. Ya Allah, semoga sobat sekalian gak termasuk golongan ini ya. Yang kedua, mengamalkan apa yang tidak diketahui. Biasanya, kasus ini terjadi ketika melakukan aktivitas yang kita gak tahu hukumnya dalam Islam. Kurang paham agama sih singkatnya. Akhirnya apapun dilakukan. Meski kita gak tahu halal haramnya, termasuk juga melakukan aktivitas yang gak diajarkan oleh Islam. Misal kayak yang lagi viral nih, video mukbang sesajen. Masih ada aja ya sob yang ngirim sesajen ke tengah-tengah hutan. Ada yang demi menolak bencana, melindungi keturunan, atau menjaga keluarga dari mara bahaya. Padahal di dalam Islam kan gak ada tuh ajaran kirim sesajen demi memperoleh keselamatan. Kalau mau berharap, ya berharaplah sama Allah Ta'ala, bukan sama yang lain ya. Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, gak berusaha mencari tahu apa yang kita gak tahu. Udah tahu kita gak paham, gak ngerti agama, gak ngerti juga hukumnya, atau ragu-ragu, malah gak ada usaha nih buat belajar atau mendalami agama. Dengan kata lain, enjoy dengan kebodohan. Diajakin ngaji tapi ogah dan bilang, stop, jangan ajakin aku ngaji, ntar aku ngerasa bersalah deh. Ya elah, kebalik nih sob. Harusnya pengen paham kok malah gak mau sih. Contoh yang lainnya nih, udah sadar kalau dirinya gak begitu paham syariah dan khilafah, tapi malah menolak mati-matian. Harusnya kalau nggak paham ya kan belajar ya. Yang keempat nih, yaitu menolak orang yang mau mengajarkan kita tentang agama. Nah, ini ciri dari orang sombong sob. Ketika ada yang nasehatin atau mendakwahi, malah ditolak. Ketika ada yang menyampaikan syariah dan khilafah, malah difitnah dan dicaci maki. Diajak diskusi pun ogah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sombong itu menolak kebenaran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Bahkan ada juga yang gak mau belajar Islam ke orang yang lebih muda atau yang lebih rendah statusnya. Sob, belajar itu ke siapa saja yang mengajarkan Islam secara kafah, gak memandang status atau bahkan usia. Nah, keempat hal inilah yang menghancurkan agama dari seorang muslim sob. Dan keempat hal tersebut sangat umum di tengah-tengah pemuda saat ini. Akhirnya hukum Allah pun diabaikan dan dijauhkan. Hukum selain Islam malah diterapkan dan dipertahankan. Sekulerisme benar-benar meracuni pemikiran pemuda. Yang wajib ditinggalkan, yang dilarang malah dilakukan. Yang halal disembunyikan,
Yang haram malah ditonjolkan. Perkara sunnah malah enggan diamalkan, tapi bid'ah malah dibesar-besarkan. Akhirnya Islam cuma sebagai status di kartu keluarga aja nih. Sebagai seorang muslim tuh, buang jauh-jauh keempat hal ini dari diri kita ya. Selamatkan generasi dengan syariah Islam. Jangan sampai pemuda malah menjadi bumerang untuk negerinya. Jadilah sosok pemuda yang cerdas, yakni yang bisa memelihara agamanya, memperdalam ilmu agama, dan mengokohkan keimanan dan ketakwaannya. Salah satunya ya dengan share video MMC ini sob. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang tersadarkan.